Perkenalkan, nama saya Jeremy Alexandrio Bekamau. Saya mahasiswa semester 6 Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya tentang video Dirty Vote. Di awal video Dirty Vote memperlihatkan statement Bapak Jokowi tentang ketidakterlibatan anak-anaknya dalam dunia politik. Yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana semua orang bebas untuk berpolitik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak jadi persoalan jika kemudian seorang anak presiden ikut berpartisipasi dalam dunia politik, baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Persoalan yang berikut yaitu mengenai bantuan sosial yang digunakan untuk berkampanye. Namun menurut saya video yang dibagikan oleh Dirty Vote mengenai Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang berbagi bantuan sosial memang menurut kebanyakan orang merupakan sebuah kampanye. Namun kampanye yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian tersebut merupakan sebuah rekomendasi untuk keberlanjutan dari program bantuan sosial yang sudah dijalankan oleh Bapak Jokowi. Permasalahan yang berikut adalah keterlibatan para menteri dalam kampanye. Yang kita perlu ketahui bahwa seorang menteri jika ingin berkampanye maka harus mengambil cuti dan juga tidak boleh menggunakan aset negara. Dalam video Dirty Vote mengungkapkan bahwa ada beberapa menteri tidak mengikuti prosedur dalam berkampanye. Menurut pendapat saya, jika hal tersebut merupakan sebuah kesalahan, maka harus dipertegas, baik dalam pengawasan maupun hukum. Persoalan yang berikut adalah Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran dalam mengikuti kontestasi Cawapres. Untuk menanggapi hal ini, menurut saya harus dianalisa lebih teliti mulai dari sebelum Gibran dicalonkan dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memutus pengajuan tersebut. Yang pertama, kita mulai dari sebelum Gibran dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Dari beberapa artikel yang saya baca dan saya tonton, Gibran sebelum berpasangan dengan Bapak Prabowo, ia pernah dimintai untuk menjadi calon wakil presiden dari Capres 01 dan Capres 03. Namun terdapat beberapa pertimbangan baik visi misi, jadi ia menolak ajakan tersebut. Yang berikut bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan pengajuan tersebut, yaitu pengajuan persyaratan calon wakil presiden yang diubah.
untuk memutuskan pengajuan tersebut, Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata merupakan kehendak individu, namun terdapat beberapa tahap dalam pemutusan pengajuan tersebut, yaitu melalui badan legislatif yaitu DPR untuk mempertimbangkan pengajuan tersebut dan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu mutlak dan tidak ada masalah dari putusan tersebut karena sudah dipertimbangkan oleh badan legislatif yang merupakan representasi dari suara rakyat. Terlepas dari kontroversial tersebut, kita kembali pada sistem pemerintahan kita, yaitu demokrasi. Semua keputusan berada di tangan rakyat. Dari video tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam berdemokrasi atau berpolitik, tentu adanya dinamika-dinamika tersendiri. Dari dinamika-dinamika tersebut, untuk mengambil sebuah keputusan atau pilihan, harus dicari tahu terlebih dahulu, kemudian dianalisa, agar setiap keputusan atau pilihan yang kita ambil merupakan keputusan dalam diri kita sendiri atau keputusan yang mutlak dari logika dan hati nurani kita. Sekian dari saya, terima kasih.